Dah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Baik teman-teman yang kami banggakan, kita lanjutkan materi mata kuliah usul fikih pada hari ini. Kesempatan kali ini melanjutkan materi yang lalu. Kalau materi yang lalu bicara tentang apa? Yang masih ingat tentang sejarah munculnya usul fikih. Nah, kenapa harus ada ilmu usul fikih? Sementara di zaman Rasulullah, para sahabat tidak ada ilmu ini. Tapi kenapa muncul ilmu usul fikih? Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu usul fikih. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, maka saya akan memberi tugas kepada kalian. Ini setiap mahasiswa nanti menulis terkait tentang ilmu usul fikih ini. Jadi nanti ditulis namanya, kemudian menulis saya tahu. Yang pertama nomor 1 ditulis saya tahu tentang. Nah, yang terkait dengan usul fikih ya. Tentang apa? Kemudian yang kedua ditulis saya tidak tahu mengenai atau tentang. Paham? Faham tuh? Baik. Saya akan bagikan kertasnya. Silakan kalian jawab. Dijawab saya tahu tentang apa mengenai usul fikih ini. Dan yang kedua, saya tidak tahu tentang apa yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Sambil menunggu tugas kalian, saya mau mengabsen. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, ada ya. Siapa? Fatimah nggak masuk ya? Dia izin katanya ke rumah sakit ya. Ibunya sakit ya? Menemani ibunya yang sakit. Tapi banyak Fatimah saja nggak masuk. Sudah? Sudah apa belum? Saya tahu tentang apa, kemudian saya tidak tahu tentang apa mengenai usul fikih. Setahu kalian saja. Sudah? Setahu kalian saja? Sudah. Kalau sudah digeser ke kanan
3 kali. Nanti saya 1, ya, 2 geser, 3, dan yang tumpuk sini 3, minta 3, kamu ambil 1. Baik. Udah kasih nama kan? Baik. Baik, sekarang kita mulai dari kanan. Dari kanan mana? Dari sini ya. Baik, dari kanan. Siapa? Namanya ya. Ini dari Pak Iko. Faiko, baik. Silahkan dibaca. Dari Pak Iko, yang pertama saya tahu tentang definisi usul fikih. Nah, Faiko mana? Baik, usul fikih itu apa menurutmu? Ilmu yang mempelajari kaidah dan sumber-sumber hukum Islam secara terperinci untuk menghasilkan hukum-hukum Islam itu. Ilmu yang mempelajari apa? Kaidah ya. Ilmu yang mempelajari tentang kaidah. Baik. Untuk apa tadi setelahnya? Ilmu yang mempelajari tentang kaidah. Nah, untuk menghasilkan hukum Islam. Baik. Atau bisa jadi. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ada? Baik. Jawabannya benar ya. Jadi usul fikih itu isinya kaidah-kaidah benar, isinya kaidah-kaidah. Atau kalau kita ibaratkan usul fikih itu kayak memasak. Kemudian dalil-dalil seperti Al-Quran dan As-Sunnah, kan kita nggak bisa nih langsung menyimpulkan hukum dari sana. Langsung kalian bisa membaca Al-Quran kemudian langsung tahu hukumnya? Nggak bisa. Sebagian bisa, tapi kebanyakan ada yang nggak bisa, harus memakai alat, harus dimasak dulu. Yaitu alat memasaknya itu usul fikih. Jadi untuk menyimpulkan hukumnya memakai ilmu usul fikih. Jadi Al-Quran kemudian hadis itu ibaratnya kayak bahan-bahan makanan. Nah, kemudian memasaknya itu bagian dari usul fikih. Kemudian produknya, makanan siap sajinya itu nanti fikih. Nah, bahwasanya sholat itu wajib, itu perkara fikih. Nah, itu siap saji ya. Bahwasanya minum khamr itu haram, itu fikih atau produk dari penyimpulan hukum melalui alatnya tadi yaitu usul fikih. Paham tuh? Baik. Kemudian nomor 2. Yang kedua, saya tidak tahu tentang manfaat dari usul fikih. Manfaat usul fikih atau mempelajari usul fikih. Ada yang siapa tadi? Faiko nggak tahu. Berarti siapa namamu? Atin. Atik. Nah, silahkan dijawab. Apa yang kamu ketahui tentang manfaat mempelajari usul fikih? Ya, dari ilmu usul fikih itu kita bisa mendalami. Dari ilmu usul fikih itu kita belajar dari dalil-dalil dari Quran Sunnah. Betul. Kemudian jadilah nanti fikih. Nah, dari fikih tersebut kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan dari Quran dan Sunnah tersebut. Jadi samratu usul fikih ini ma'rifatu kaifiyati itsbati al-ahkam asy-syar'iyyah. Itu kita bisa mengetahui bagaimana menyimpulkan hukum-hukum syariah. Yani, misalnya ada fi'il amr sholli, itu al-amr, nanti ada kaidah di usul fikih al-amr yadullu alal wajib. Kemudian berarti hasilnya nanti apa? Oh, berarti sholat itu wajib. Itu berarti baru masuk ke produknya itu fikih. Jadi dengan mempelajari ilmu usul fikih kita akan mengetahui bagaimana
menyimpulkan suatu hukum atau mengisbat suatu hukum syar'i. Paham tuh? Baik, sekarang lanjutnya. Namanya Atiyah Salsabila. Nomor satu. Atiyah mana Atiyah? Baik. Nomor 1, saya tahu tentang al-ahkam dan makna usul fikih. Makna usul fikih sudah ya. Baik, tadi sudah. Tapi nggak apa-apa ditambahin apa? Apa? Tadi ya. Ilmu mempelajari cara-cara. Nah, bisa cara menyimpulkan hukum ya. Tapi kemudian yang nggak tahu? Saya tidak tahu tentang al-mujmal. Al-mujmal. Ini baru al-mujmal itu masail ya. Nanti kita masuk ke pembahasannya di pertemuan ke-11. Itu masuk ke dalam masail, objek pembahasan ilmu usul fikih. Yang kita bahas kali ini adalah baru ruang lingkup usul fikih itu sendiri. Dasar-dasar usul fikih. Baik, kemudian selanjutnya Mas Muki. Dinda, baik, Dinda, baca. Saya tahu tentang definisi usul fikih. Definisi usul fikih siapa itu? Lutfia. Tadi udah ya. Kemudian yang tidak tahu apa? Perbedaan usul fikih dan fikih. Nah, perbedaan usul fikih dan fikih, silakan jawab. Kalau fikih itu membahas hukum-hukum syariat Islam Secara global ya. Yang bersifat praktis. Nah, praktis. Nah, Kalau fikih itu membahas kaidah-kaidah, metode dan sumber-sumber. Nah, kalau usul fikih kaidah-kaidahnya atau dalil ijmali global. Afan, yang fikih tadi dalil terperinci. Kalau usul fikih yang global. Dan cara membedakannya yaitu kita kiaskan atau kita gambarkan misalnya memasak. Jadi usul fikih itu memasaknya, kemudian fikih itu apa? Hasil masakannya atau makanan yang siap saji tadi. Tip sekarang. Nah, Mas Muki, Faiko, baca. Saya tahu tentang definisi usul fikih. Dari siapa itu? Ati ya. Itu karena udah yang kedua. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali menggagas ilmu usul fikih. Nah, silahkan dijawab. Siapa? Belum tahu. Belum tahu juga. Tapi ada yang tahu? Siapa yang pertama kali menggagas atau paling tidak siapa yang menulis pertama kali usul fiqh, membukukan usul fiqh? Hah? Imam Syafi'i. Al-Wadi' Sahih Imam Syafi'i. Karena apa? Ditemukannya apa? Kitab Ar-Risalah, kitab yang dibahas di dalamnya usul fiqh. Yang pertama kali adalah Ar-Risalah. Yang menulis adalah Imam Asy-Syafi'i. Tapi benar. Tapi selanjutnya. Saya tidak tahu. Saya tahu tentang definisi usul fikih. Nah, Dari Khairul Habibah. Khairul Habibah tahu ya definisi usul fikih. Dan yang tidak tahu apa? Tidak tahu manfaat usul fikih. Manfaat. Iya, sama. Manfaatnya apa? Coba. Saya. Ya. Manfaatnya apa? Tadi udah ya. Mungkin ada tambahan. Memahami cara pengambilan hukum. Nah, kita bisa kalau mempelajari usul fikih tahu bagaimana menyimpulkan hukum. Tapi kemudian Mas Muki, Lutfiana. Ini dari Dinda. Dinda. Saya tahu tentang tujuan mempelajari usul fikih. Nah, tujuan pembelajaran usul fikih. Dinda mana Dinda? Apa Dinda? Taib. Selain itu apa? Dalat bisa juga sih, tapi itu nanti kalau misalnya hadis masuknya ke takhrij dan sebagainya. Paling enggak kita, kalaupun kita tidak bisa menyimpulkan sendiri, kita akan memahami bagaimana ulama itu memahami pendapat suatu ulama. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan demikian, apa sih argumennya? Oh, ternyata berdasarkan usul fiqh seperti ini. Imam Ahmad kenapa berbeda? Karena usul fiqhnya juga berbeda misalnya. Jadi kita akan
memahami pendapat ulama yang menyimpulkan suatu hukum. Jadi tidak mudah menyalahkan ya. Jadi ada 4 madhab yang muktabar, apa saja? Apa saja? Yang pertama apa? Madhab Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua Maliki, yakni Imam Malik. Kemudian madhab yang ketiga Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, menggabungkan madhab Hanafi dan Maliki. Kemudian yang terakhir apa? Yang muktabar Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Biasanya seringkali kita temukan dalam suatu masalah ada perbedaan pendapat antara 4 imam besar ini. Kenapa? Karena setiap madhab ini mempunyai usul fikih tersendiri yang kadang ada perbedaan di antara keempatnya. Jadi kita nggak mudah menyalahkan orang lain ya, karena kita tahu alur penyimpulan hukumnya. Taib sudah selesai? Tadi taib. Jadi itulah ruang lingkup ilmu usul fiqh. Jadi kalau yang perlu kita ketahui dari suatu keilmuan, cabang keilmuan itu paling nggak ada 10. Ini ada syair dari Imam Ali As-Sabuni. Inna mabadi'a kullafanin asyroh. Jadi setiap cabang keilmuan itu ada 10 dasar yang wajib kita ketahui sebelum mempelajarinya. Kalau kita nggak paham 10 ini, susah untuk mempelajarinya. Al-haddu wal maudu'u tsumma samroh. Al-haddu apa? Definisi. Definisi tadi kita sudah membahasnya. Kemudian yang kedua al-maudu'. Al-maudu' apa? Al-maudu' itu objek. Nah, ini belum kita bahas kan? Belum ada tadi. Al-maudu'. Maudu' usul fiqh apa? Objek yang dijadikan pembelajaran dalam usul fiqh apa? Yang dikaji dalam usul fiqh apa? Apa tadi? Apa tadi? Kalau kita perhatikan definisi, kita akan tahu objeknya. Yang dijadikan kajian apa? Yang diteliti apa? Tadi loh, kita ibaratkan memasak tadi loh. Berarti yang dimasak apa? Yang dimasak kan bahan makanan kalau memasak. Nah, kalau usul fiqh apa? Objeknya. Yang diteliti, yang dijadikan bahan. Al-adillah. Jadi al-adillah ya. Al-adillah. Bagus saja yang menyebut Al-Quran ya. Nah, betul. Al-Quran wa sunnah. Jadi yang dibahas, yang diteliti, jadikan pusat kajian adalah al-adillah asyariyah, yaitu apa? Dalil-dalil syar'i, kemudian disimpulkan hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah tsumma samroh. Samroh apa? Manfaat. Tadi sudah ya. Wanisbah, nah penisbatan. Wanisbah yakni penisbatan. Yakni penisbatan dengan ilmu yang lain. Jadi usul fikih ini adalah asal atau dasar dari ilmu fikih. Yakni aslu li ilmi al-fiqh. Karena nggak mungkin fikih itu jadi langsung tanpa adanya ilmu usul fikih. Nah, jadi asal dari ilmu fikih adalah usul fiqh. Jadi sebelum jadi produknya harus memakai apa? Caranya. Yaitu cara itu dipelajari dalam apa? Ilmu usul fikih. Faham tuh? Jadi al-fiqh itu adalah atau usul fiqh yakni aslu li ilmi al-fiqh, yakni dasar atau asal dari ilmu fikih. Jadi nggak mungkin ada ilmu fikih tanpa ada ilmu usul fikih. Nah, karena yang digunakan untuk menyimpulkan hukum itu adalah ilmu usul fikih. Kemudian wa nisbatu wa fadluhu, keutamaannya. Nah, keutamaannya apa? Ada yang tahu? Ilmu usul fiqh min asyrafil ilmi. Kenapa?
Ilmu ushul fikih adalah termasuk ilmu yang agung, yang mulia. Kenapa kira-kira? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang mau berargumen? Ya, ini apa? Ilmu usulil fiqh min asrafi al-ilmi. La yasil al-abdu ilallahi ta'ala illa ba'da ma'rifati al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi apa? Ilmu ushul fikih itu termasuk ilmu yang agung, yang mulia, karena seorang hamba itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala, tidak tahu apa yang diinginkan Allah Ta'ala dan sebagainya, kecuali setelah mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, ushul fikih ini adalah yang menghasilkannya, yang menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Kemudian apa? Yang termasuk mabadi al-asrah. Wal wadi, tadi udah ya, wadi. Penggagasnya siapa tadi? Siapa? Imam Asy-Syafi'i. Wal ismu, namanya adalah usul fiqh. Nah, nama dari keilmuan ini adalah usul fiqh. Al-istimdadu, nah, sumbernya. Al-istimdadu. Al-istimdad, sumbernya apa? Ini Alkitab wa As-Sunnah. Nah, min kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa hukmus syari'. Hukum mempelajarinya dilihat dari segi syariat. Kira-kira apa? Hukum mempelajari usul fiqh. Fardu kifayah. Nah, betul, fardu kifayah. Maksudnya apa fardu kifayah? Harus ada yang mempelajari ya. Karena kalau nggak ada semuanya dosa. Tapi kalau sudah ada yang mempelajari dalam jumlah yang cukup, itu bisa, yang lainnya tidak. Mengapa kalau tidak mempelajarinya? Tapi penting ini bagi orang yang di bidang ilmu syariah, wajib tahu tentang usul fikih. Kemudian apa? Mabadi asyrah yang lainnya, masail. Mabadi asyrah yang terakhir, yang nomor 10 adalah masail. Masail itu permasalahan-permasalahan atau objek kajiannya, pembahasan-pembahasannya. Nah, ini ada al-amr, ada al-am, ada al-khos. Kemudian ada ini hukum taklifi, hukum wad'i. Kemudian ada lagi kaidah-kaidah usuliyah, misalnya hal al-amr yadullu alal wujub dan sebagainya. Halin nahyi yadullu alal fasad awal butlan dan sebagainya. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang dipelajari di dalam ilmu usul fikih. Inilah ruang lingkup ilmu usul fikih atau mabadi asrah, dasar-dasar yang wajib diketahui sebelum kita terjun mempelajari ilmu usul fikih. Wa man darul jami'ah hazaz syarafa. Barang siapa yang mengetahui semuanya 10 mabadi tadi, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, kemudahan untuk mempelajari ilmu usul fikih. Ada pertanyaan kira-kira dari pertemuan kali ini? Adakah pertanyaan? Saya kira cukup ya, cukup paham ya. Tapi kalau begitu tugasnya adalah kalian meresum, bisa mencari referensi di maktabah ataupun melalui maktabah syamilah. Ada kitab-kitab usul fikih banyak sekali, baik itu dari lintas mazhab, terserah. Kalian pakai kitab usul fikih terserah yang ada di maktabah ataupun kalau di laptop maktabah syamilah. Paham tugasnya? Taib. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.